proses pemilihan pimpinan MRP Papua, saya pikir sebenarnya polemiknya itu kita dari dalam kita ciptakan sendiri. Masyarakat harus tahu bahwa lembaga ini adalah lembaga yang luhur, mulia. Tetapi ini jujur saya sampaikan bahwa itu terjadi ketika dari awal sebelum kami dilantik itu sudah ada konspirasi, sudah ada bargaining, sudah dilakukan oleh anggota yang mulia, sehingga ketika kami masuk dalam proses pemilihan, saya pikir semua sudah masing-masing sudah punya kelompok. Ya, tetapi saya bersyukur dari 9 kandidat kami semua memiliki suara, semua jalan. Tetapi dari perolehan itu ada yang melewati dengan cara yang benar, ada juga dengan cara bisa menyuap. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Dari seluruh polemik yang terjadi, pada akhirnya ada teman saya dari Pokja Adat, Ibu Yunita, merasa bahwa saya bersalah ketika saya juga ada dalam konspirasi itu, sehingga dia terdorong lalu menyampaikan seluruh peristiwa yang dia ikuti bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian dia membacakan kronologis itu pada tanggal 22 yang lalu. Nah, artinya dari situ kita juga bisa melihat bahwa ketika persoalan ini dia stagnan, maka ya kita juga harus melihat masalah dugaan, ya, ini praduga bersalah karena ada terjadi konspirasi itu. Nah, saya pikir kita juga harus menjaga semua supaya lembaga yang luhur ini harus juga kita menuju kepada kursi pimpinan itu harus dengan hati yang murni dan jaga kebersihan diri, sehingga lembaga ini bisa kita pimpin dan menjadi berkat buat banyak orang dan terutama orang asli Papua. Sekalipun memang banyak desakan dari masyarakat dan banyak kepentingan masyarakat yang harus kami selesaikan, tetapi itu juga tidak akan meninggalkan masalah. Sehingga sampai hari ini kami sudah surat ke-13 untuk masalah yang sama. Nah, tadi kenapa harus ini? Karena untuk proses pemilihan di Pokja Adat. Nah, sementara saya sebagai salah satu kandidat juga meminta sudah beberapa waktu lalu agar kotak suara itu dikeluarkan oleh sekretariat untuk kita bisa menghitung ulang. Mengapa? Karena di situ juga saya sebagai kandidat juga dirugikan. Itu sebenarnya persoalan yang terjadi. Tetapi sampai dengan hari ini saya juga dari pimpinan juga, ya, artinya mereka juga mendorong, mengintimidasi, kemudian harus diambil ketegasan, kemudian ya saya juga harus disuruh keluar. Tetapi saya mengatakan bahwa bolehlah saya keluar asal buat berita acara bahwa sekretariat tidak bisa mengeluarkan kotak suara untuk kita hitung ulang. Itulah sebabnya tadi sempat ada gejolak karena tidak bisa mengeluarkan kotak suara. Dan saya punya permintaan adalah berikan saya surat berita acara bahwa kotak suara itu entah hilangkah atau bagaimana, ya, itu saja yang harus dikasih ke saya sehingga saya punya dasar untuk bisa melapor kepada pihak berwajib atau bagaimana. Karena itu hak saya sebagai kandidat, begitu. Nah, akhirnya ya kita tarik ulur sampai sore rapat pleno yang hari ini harus untuk pemilihan pimpinan Pokja saja. Ya, saya juga sebenarnya banyak argumen yang saya sampaikan, tapi kemudian ya mungkin saya sendiri, tapi itu hak saya sampai bertahan sampai malam ini. Dan akhirnya pimpinan skor, sekalipun ada gejolak, ada gerakan-gerakan. Nah, saya melihat dari pagi itu saya diintimidasi sebenarnya, termasuk
sopir saya juga diancam di ini karena tadi pagi ada demo, ada masyarakat yang datang memasang spanduk dengan kata-kata seperti yang tadi mungkin sudah diambil. Artinya di situ saya lihat kenapa harus kita hadirkan masyarakat. Nah, itu sebabnya saya juga merasa bahwa wah, saya diintimidasi. Sehingga saya juga telepon saudara-saudara saya, kamu jaga saya. Jadi, tapi di sini saya lihat tanggal 22 itu juga ada perlakuan yang mengistimewakan masyarakat yang lain, tapi menganaktirikan yang lain. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau memang seperti itu pertanyaan saya mengapa? Kenapa itu harus terjadi? Ya, sampai di Hotel Home kemarin, sampai para pendemo, dan saya mau katakan bahwa itu demo suruhan, bisa masuk sampai di dalam ruangan sidang, ruang rapat dari pimpinan dan anggota, lalu foto bersama, sekalipun itu selesai rapat, tapi tidak ada etikanya siapapun masyarakat itu masuk dalam ruang sidang. Biasa kalau demo harus dilihat. Nah, saya melihat karena kenapa saya harus katakan ada yang dianaktirikan, ada yang karena beberapa waktu lalu juga kami punya perempuan-perempuan pendoa, mereka juga datang, terus disuruh turun. Kemudian ada juga yang mau menyampaikan aspirasinya dari forum pengusaha asli Papua. Ya, sebenarnya mereka bukan datang demo, tapi kemudian disuruh, oh ini tidak bisa naik begitu. Jadi sayang sekali, ini kantor rakyat, tapi kita memperlakukan mereka seperti ini. Jadi saya pikir hari ini tertunda, dan entahlah nanti besok. Yang jelas pimpinan definitif sampai hari ini belum ditetapkan. Itu artinya siapapun dia tidak bisa mengklaim bahwa saya adalah ketua terpilih, wakil ketua 1 atau 2, karena kita semua belum ditetapkan. Dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi kalaupun ada statement yang beredar dari para pendemo kemarin yang meminta untuk yang kalah harus legowo, saya ingin serukan kepada semua bahwa di MRP proses ini masih berlangsung, tidak ada yang kalah dan belum ada yang menang. Itu aturan. Sehingga semua sabar sampai pada penetapannya, sampai pada pelantikannya. Jadi kalau sudah selesai dari sini, tidak selesai sampai di situ. Harus diusul ke provinsi. Kemudian dari provinsi diusul ke Jakarta. Nah, terus dari Depdagri harus ada SK. Baru kemudian ini prosesnya masih lama. Nah, kemudian saya mohon maaf, dari semua proses ini saya juga mengalami pencemaran nama baik, sehingga saya juga melaporkan salah satu kandidat ya yang ada di dalam proses ini karena pencemaran nama baik. Kenapa saya lapor? Karena ketika dari Pokja Adat membacakan dugaan gratifikasi, saya dituduh dan saya dikata-katai dari kata-kata yang tidak pantas yang merendahkan martabat saya. Sehingga saya melaporkan ke Polda Papua untuk pencemaran nama baik. Dan lampiran yang saya kasih adalah kronologi dari peristiwa gratifikasi atau suap. Karena akibat dari pembacaan itu akhirnya saya dicaci maki lah, direndahkan ya dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Ya. Dan kalaupun hari ini juga saya minta kalau berita acara tidak dibuat, kenapa berita acara? Karena memang sekretariat tidak bisa mengeluarkan kotak suara dan ini sebenarnya menurut saya harus ditata kelola baik. Kenapa? Karena proses penetapan pimpinan belum, sehingga ada kemungkinan ada yang komplain sehingga kita minta bisa dikeluarkan. Tapi ini sudah tidak tahu hilang atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas hari ini tuntutan saya tidak dipenuhi. Sekalipun bikin berita acara yang bukan lembaga tetapi sekretariat. Majelis Rakyat Papua harus bertanggung jawab karena semua yang arsip itu tata kelola diarsipkan oleh sekretariat. Jadi itu sebenarnya dinamika yang terjadi hari ini sampai pada sore hari ini. Dan kita tetap dengan hati yang dingin, kita berargumen karena itulah tempatnya. Tetapi berharap juga jangan intimidasi dan juga pimpinan juga jangan digurui, ya, sehingga terkesan
seolah-olah ada suatu suasana yang kita bisa curigai juga. Begitu. Jadi saya pikir mungkin itu, dan ya berdoa semua supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Dan saya berharap kalau memang tidak, pihak berwajib masuk, dan juga pihak pemerintah provinsi juga tidak boleh membiarkan. Kalaupun pimpinan dipanggil oleh sekda ke sana, tidak boleh pimpinan sementara sendiri, harus buat kronologi dari awal proses ini sampai dengan detik ini, baru serahkan kepada pemerintah. Bila perlu, ya pimpinan dan juga kita kandidat bisa dihadirkan ke sana untuk bisa menyelesaikan. Sampai hari ini kandidat sendiri belum pernah dikumpulkan. Jadi saya pikir kronologi harus disampaikan oleh pimpinan sementara, menyampaikan kepada pemerintah provinsi dan juga melaporkan kepada pemerintah pusat, karena dinamikanya ini, polemiknya sudah cukup lama sejak November sampai dengan hari ini. Jadi kami berharap tidak dengan masalah atau alasan kepentingan masyarakat kemudian harus dipisah. Saya pikir harus kita jeli juga melihat bahwa kepentingan masyarakat tetap akan kami layani, tetapi persoalan ini harus kita clearkan supaya apa yang kita kerja ke depan itu semua jadi berkah.